Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Zoners, kembali lagi bersama saya Ode Zainab, co-founder Zona Nalar dalam Live Talk Zona Nalar seri perempuan sesi kedua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tema mengenai perempuan dan feminisme. Membincang isu feminisme di dalam konteks masyarakat kita yang menganut budaya patriarki pastinya akan menuai pro kontra. Beragam pertanyaan muncul nih, salah satunya yang paling sering, apakah feminisme itu sejalan dengan nilai-nilai timur dan juga ajaran agama? Bahkan diskursus mengenai hal tersebut masih bergulir hingga saat ini di berbagai penelitian dan juga kajian. Namun secara mendasar kita perlu menundukkan nih, apa sih sebenarnya feminisme itu dan nilai-nilai yang diusungnya. Karena menyoal feminisme itu berarti kita membincang pembebasan gitu ya pada diri perempuan sebagai manusia seutuhnya dan bagaimana posisi perempuan dalam konstruk sosial masyarakat. Nah, kita akan ada kedatangan narasumber yang keren banget ini, Mbak Dianita. Saya lihat dulu apakah Mbak Dianita sudah. Oh, sudah. Sebentar saya invite dulu. Jadi memang ya kita tidak tidak dapat memungkiri bahwa saat ini lambat laun. Halo Mbak. Hai, Mbak Zainab. Iya, halo Mbak Dianita, ya Allah. Ini uh, aku lagi ini nih, lagi prolog dulu ya, sebentar nanti kalian mau memperkenalkan nih Mbak Dianita ini siapa dan Mbak Dianita itu sekeren apa gitu. Oke deh Mbak. Jadi memang ya kita tuh nggak bisa memungkiri kalau sekarang memang lambat laun itu perempuan sudah mendapatkan kebebasan dalam tanda kutip nih Mbak, nanti bisa membahas soal ini gitu kan. Uh, Kebebasan dalam hal ini bagaimana perempuan itu mengaktualisasikan potensinya, sehingga tuh kadang dijinyirin juga gitu sama orang-orang, ngapain sih gitu loh, masih teriak-teriak gitu, sebenarnya mau apalagi nih yang mau diperjuangkan gitu kan, toh kita toh kalian sekarang udah bebas kok gitu kan. Nah jadi tapi ini ada yang luput nih ya Mbak ya gitu, karena walaupun perempuan itu bebas dalam tanda kutip gitu, tapi ternyata masih banyak loh perempuan tuh mengalami diskriminasi gitu kan, kekerasan kayak kasus KDRT lah, kasus kekerasan seksual lah gitu kan, double burden juga itu kan isu juga, termasuk upah minim, ini mungkin concernnya Mbak Dianita juga ya gitu, yang menunjukkan bahwa perempuan itu sebenarnya masih belum benar-benar setara dan merdeka gitu kan. Nah, pada live talk kali ini aku bersyukur banget Mbak Dianita mau bergabung dengan Zona Nalar. Karena Mbak Dianita tuh keren banget. Kita dapat rekomendasi nih dari Mbak Michelle. Terima kasih Mbak Michelle. Katanya sebenarnya Mbak Dianita bukan hanya concern ke feminisme ya, tapi juga concern ke sastra juga gitu kan ya, dan juga bahkan udah punya buku. Baik, saya sampaikan nih sedikit biodata ini Mbak Dianita, yang mungkin kawan-kawan bisa tahu Mbak Dianita lebih dalam nih, bisa cek websitenya ya, diandarti.com. Itu tulisannya keren-keren banget, aku udah baca Mbak. Sumpah keren banget Mbak tulisannya. Pengen nangis bacanya. Jadi Mbak Dianita ini uh, jurusannya sastra ya, backgroundnya sastra Inggris di Universitas Negeri Malang, dan juga melanjutkan magisternya di ilmu sastra Universitas Indonesia. Terus Mbak Dianita itu dari tesisnya itu meraih Nusantara Academic Award pada tahun 2020 gitu, yang apa sih namanya, mengkaji naskah lakon wayang Purwa sesaji Raja Surya. Jadi kalau bisa dibilang Mbak Dianita itu kritikus sastra juga ya, bukan Eh, hanya ya, kritikus ya, bisa kalau dibilang ya. di sastra yang sering dipahami itu kita belajar cara menulis.
sastra gitu. Sebenarnya adalah cara kita membaca sastra dan kemudian bagaimana kita merespon terhadap karya itu. Jadi memang kalau di kuliah di sastra kita akan diarahkan lebih ke mengkritik sebenarnya, bukan menulis Oh sastra. gitu. Keren banget sih kritikus sastra. Aku tuh sebenarnya interest sama sastra tapi nyadar diri sih. Kayaknya nggak tahu deh potensinya ke sastra nggak ya. Cuma suka aja. Oke, jadi Mbak Dianita ini udah banyak banget nulis ya di artikel apa di website-nya udah banyak banget artikelnya Mbak Dianita, tapi juga sudah melahirkan buku nih. Jadi bukunya itu ada Pasar Malam untuk Brojo pada 2016. Itu naskah drama ya, terus ada novel fiksi sejarah, buku harian keluarga kiri, ih, keren banget. Itu pada 2019. Terus ada prosa spekulatif, judulnya Menanam Gamang pada 2020. Dan juga kajian lakon wayang yang tadi ya menang itu ya Mbak ya, Nusantara Academic Award tadi pada tahun 2020 ya. 2021 diterbitkan ya berarti. Oke, Mbak Dianita juga concern selain feminisme, tadi juga sastra, mungkin isu-isu kiri kali ya, Mbak. Kalau menurut aku sih dari bacaannya, dan juga sejarah dan isu sosial politik di Indonesia. Oke nih Mbak, uh, kalau misalnya kita membincang tema feminisme ini kan kita udah pernah adain polling nih di zona nalar di story-nya gitu. Ternyata dari responden ya kira-kira 85% lah gitu mengusulkan temanya perempuan dan feminisme gitu kan ya. Setidaknya dari apa ya ini bukan penelitian sih sebenarnya apa ya kayak kuesioner kecil-kecilan itu kan menunjukkan bahwa memang ada nih minat dari anak-anak muda kita untuk mengkaji feminisme atau setidaknya mungkin kita bisa bilang adalah kesadaran anak-anak muda kita untuk oh ini ternyata isu tentang kesetaraan gender itu penting loh untuk dibahas gitu kan Mbak. Nah, tapi menurut Mbak Dianita sendiri nih apakah pembahasan feminisme itu masih relevan, Mbak, dalam konteks keindonesiaan? Atau mungkin kalau pertanyaan nakalnya, apakah mungkin kita bisa nih bikin feminisme ala Indonesia? Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Zainab. Iya, Sebelum sama-sama. saya jawab pertanyaan tersebut, mungkin saya ingin kembali ke dasar dulu. Apa sih sebenarnya feminisme? Tadi sempat disampaikan juga Hmm, oleh Mbak Zainab di awal. Jadi iya. terkait feminisme, kita bisa bilang sebagai sebuah pemikiran atau pergerakan yang menjadikan kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai dasar gagasannya. Dan kemudian Hmm, dalam perjalanannya, memang agenda pergerakan feminisme ini terus berkembang. Jadi mulai masuk ke sektor-sektor ekonomi, kemudian ke politik, hmm, bahkan juga ada sains. Jadi ada misalnya hmm, biologi, feminism juga ada. Nah, kemudian berkaitan dengan relevansinya dengan Indonesia. Nah, kita sering iya. mikir bahwa feminisme ini nggak cocok nih sama Indonesia yang Iya. budayanya dengan nilai-nilainya itu nggak cocok. Nah, padahal kalau misalnya kita kembali ke gagasan dari gagasan kurang keras ya. Oke, aku mungkin boleh Oh, bisa. kurang keras ya? Tapi Ya, sepertinya di tempat saya jelas oke, ya apa? Iya. oke. Nah, Iya, silakan kalau Mbak Dianita lanjut lagi. kembali ke makna dari feminisme tadi sebagai pergerakan atau pemikiran yang berkaitan tentang kesetaraan hak, sebenarnya di Indonesia ini dari dulu sudah ada gitu. Kita bisa sebut misalnya Kartini dengan tulisan-tulisannya. Terus kemudian ada Dewi Sartika yang mendirikan sekolah di zaman kolonial, yang itu khusus sekolah Iya. untuk perempuan Indonesia yang memang pada saat itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian juga Hmm, ada Bisa Tirwani, mereka punya misi pendidikan politik dan juga kesadaran hmm, politik bagi perempuan. Dan kemudian juga di daerah-daerah kita ada para perempuan yang terus bergerak untuk menyejahterakan masyarakatnya, tentang perempuan, misalnya hmm, dengan usaha-usaha kecil-kecilan yang seperti itu. Nah, yang menarik iya. kemudian menurut saya ini mereka bukan orang-orang yang kemudian mengklaim dirinya sebagai feminis atau apa yang Feminis mereka ya. sebutkan sebagai feminisme. Dan kemudian pertanyaannya apakah kemudian mereka ini bisa dibilang kurang feminis daripada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai feminis gitu. Nah, menurut saya sih tidak gitu. Uh, karena yang menurut saya lebih penting adalah tentang kesadaran kelas Iya, gitu dan betul. jadinya Mm-mm.
para perempuan Indonesia ini sebenarnya sudah punya kesadaran itu sejak dulu. Dan kemudian yang menariknya adalah mereka tidak menyebutkannya sebagai feminisme dengan kapital F. Gitu. Jadi Iya, dan kalau misalnya kita tadi menjawab mungkin nggak sih kita menciptakan feminisme ala Indonesia, saya pikir ini karakteristik dari feminisme Indonesia gitu, yang dimana pergerakan itu berjalan, pemikiran itu hidup, tapi kemudian tidak diberi nama feminisme kapital F itu tadi, saya pikir. iya. Wah, keren banget nih jawabannya, Mbak. Dek, 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 langsung. Berarti ini mungkin ya, gitu. Jadi, saya punya jawaban nih, kalau misalnya ngejawab nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa Oke tuh? deh, kalau misalnya kita menelik dari sejarahnya ya Mbak ya, feminisme kan itu berasal dari Barat ya gitu. Tapi saya pertanyaan ini bukan berarti anti Barat loh ya. Tapi kan pasti kan orang-orang mempertanyakan itu gitu kan. Nah bisa diceritakan nggak Mbak nih buat teman-teman, ini juga banyak juga yang nanya Mbak, ini dong asal usulnya gitu sejarah mungkin secara basic ya mungkin karena memang belum punya background itu ya apa isu-isu gender gitu. Bisa Mbak ceritain nggak nih sekilas sejarahnya, asal muasalnya feminisme itu apa sih, latar belakangnya apa, terus sebenarnya apa yang diperjuangkan kaum feminis saat kelahirannya itu. Silakan. Iya, jadi kalau kita bicara tentang narasi ini masa gitu sejarah dari feminisme itu global ini kan ada yang namanya gelombang atau feminism wave. Nah, kalau yang pertama itu lahirnya di abad ke-19 dan kemudian pada saat itu di Eropa khususnya ber, ada nilai Victorian. Jadi waktu itu kerajaan Victorian dan kemudian ini sangat mendikte perempuan tentang bagaimana berpakaian, terus kemudian terkait ruang publik dan ruang privat, di mana ruang publik ini diisi oleh laki-laki, ruang privat diisi oleh perempuan, ini sangat jelas pembagiannya. Nah, kemudian akibatnya adalah perempuan ini tidak punya hak politik pada saat itu. Mereka tidak bisa memilih dalam pemilu. Nah, pada akhirnya muncullah gerakan suffragette atau para suffragists ini yang mengupayakan bagaimana agar perempuan ini bisa mendapatkan hak politik. Jadi itu kelahiran pertama. Dan kemudian gerakan tersebut akhirnya menghasilkan buahkan hasil. Jadi misalnya di Australia yang pada saat itu juga di bawah pemerintahan Inggris itu mulai memberikan hak politik kepada perempuan. Kemudian juga ada di Finlandia juga, di Inggris, dan kemudian juga sampai di Amerika Serikat. Nah, di samping itu juga saat di gelombang pertama ini muncul juga wacana tentang kesejahteraan para pekerja perempuan. Karena pada saat itu muncul beberapa fenomena, jadi rentangan yang itu gelombang pertama ini cukup panjang, sempat terjadi beberapa momentum sejarah yang berimbas pada ekonomi global. Jadi seperti misalnya The Great Depression di Amerika di akhir tahun 1920-an sampai ke hampir Perang Dunia Kedua, 44 gitu. Dan kemudian juga bahkan Perang Dunia Kedua juga itu juga karena kedua fenomena ini, terutama di Perang Dunia ini, laki-laki yang sebelumnya menjadi breadwinner, menjadi tulang punggung, itu kemudian harus ikut perang. Nah, pada akhirnya perempuan ini harus masuklah nih ke ruang-ruang publik. Mereka bekerja di pabrik, di tempat-tempat yang sebelumnya diisi oleh laki-laki. Nah, tapi pada saat itu kesejahteraan perempuan, pekerja perempuan ini belum menjadi fokus utama. Dan pada akhirnya mulai muncullah gerakan-gerakan buruh perempuan. Yang pada akhirnya juga salah satunya momentum 8 Maret untuk dari International Women's Day itu juga lahirnya dari demonstrasi buruh garmen di New York. Iya. So, kemudian di berikutnya yang ketiga, juga di momentum yang kedua ini ada mulai pertanyaan tentang tubuh perempuan, terutama reproduksi dan juga hak-hak tentang ketubuhan perempuan, khususnya di aborsi, jadi menjadi isu pada saat itu. Nah, satu momentum sejarah yang paling penting di gelombang kedua ini adalah persidangan antara Roe versus Wade di tahun 1973 yang sampai ke Supreme Court Amerika Serikat. Jadi kasus ini melibatkan seorang perempuan, dia namanya Norman McCarvey, yang kemudian nama samarannya adalah Roe. Nah, Roe ini sedang mengandung anak ketiganya. Nah, anak pertama dan anak kedua itu dia titipkan di panti asuhan karena memang dia tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawatnya. Nah, anak yang ketiga ini rencananya ia ingin aborsi. Tapi pada saat itu dia seorang perempuan dari Texas
Dan di Texas ini dihukumnya dan kemudian pada saat itu di Amerika Serikat secara umum belum mengizinkan aborsi untuk alasan apapun. Nah, pada akhirnya Hmm. dia mengajukan kasus ini ke persidangan dan dibantulah oleh pengacara dia sampai akhirnya naik ke Supreme Court. Nah, di Hmm. Supreme Court ini kemudian dia berhadapan dengan Henry Wade yang dia adalah seorang pengacara distrik Dallas County dan di situ kemudian diambil suara voting dan akhirnya disepakati bahwa aborsi ini akhirnya diperbolehkan Hmm. karena persidangan ini melihat kembali pasal ke-14 dari Konstitusi Amerika tentang privasi Hmm. individu. Jadi bagaimana perempuan pun sebagai individu ini punya hak untuk tubuhnya, untuk reproduksi dia, dan kemudian aturannya pada saat itu ditentukan menurut usia kehamilan. Jadi trimester pertama itu boleh diaborsi dengan ketentuan berikut-berikut, dan kemudian trimester kedua seperti apa, dan berikutnya. Gitu. Nah, kemudian yang feminisme gelombang ketiga, ini bisa dikatakan sebagai respons atau kritik terhadap Hmm. feminisme gelombang kedua yang Kedua dianggap ya. ini masih sangat kulit putih. Jadi yang dibela itu adalah perempuan kulit putih, kemudian yang beragama Kristen, dan kemudian dia heteroseksual. Dan kemudian Iya. ditentang lah, karena mulai muncul perempuan ini kan nggak hanya mereka aja gitu. Ada dari ras Iya. lain, ada para imigran juga, terus kemudian ada Iya. yang dari berkulit warna lain gitu. Iya. Nah, akhirnya pada saat itulah mulai muncul pemikiran-pemikiran dari African American, kemudian juga dari perempuan-perempuan dari Asia, seperti itu mulai muncul di gelombang ketiga. Nah, di gelombang keempat di tahun 90-an ini terbit berbarengan dengan kemunculan internet, media sosial, dan Hmm. juga teknologi digital. Karena itu seperti satu semesta baru begitu ya, dengan kemudian Iya. interaksinya yang bermacam-macam. Nah, pada akhirnya memunculkan satu gelombang tersendiri. Nah, sekarang sih banyak yang bilang, tapi ini masih pertentangan juga antara kita ini sekarang saat ini ada di gelombang keempat atau kelima. Itu masih satu yang Iya. kurang agak blur gitu. Nah, tapi salah satu momentum pentingnya itu saat di tahun 2017, saat Iya. beberapa wanita kemudian muncul ke publik untuk menceritakan kisah pengalaman mereka yang pernah dilecehkan oleh seorang produser Hmm. film Henry Harvey Iya. Weinstein, yang kemudian akhirnya menguatkan kembali nih gerakan Me Too Movement yang sebenarnya ini udah muncul di tahun 2006, tapi kemudian karena kemunculan para perempuan ini semakin naik di media sosial terutama dengan tagar. Nah, juga satu hal lain sebenarnya di luar gelombang-gelombang ini ada juga yang disebut dengan proto-feminisme. Nah, Hmm. proto-feminisme ini terjadi sebelum gelombang-gelombang itu, sebelum abad ke-19. Jadi sebenarnya Hmm. di era Plato itu pun sudah ada kelompok perempuan yang kemudian menentang pertentangan, sorry, ada ketimpangan kelas, ketimpangan hak gender itu sudah Iya. ada, dan kemudian tapi itu tidak masuk dalam gelombang, dan itu dinyatakan sebagai proto-feminisme. Jadi kira-kira seperti itu. Oh begitu. Saya baru tahu tuh yang proto feminisme ya. Kalau gelombang-gelombang itu kan saya pernah belajar ya Mbak ya. Ini ilmu baru banget ya. Memang itu patut dikaji banget. Bahkan para filsuf itu kan banyak juga yang ini ya, apa sih namanya, pernyataan-pernyataannya bias gender juga gitu kan. Jadi wajar sih kalau misalnya pastinya banyak ketentangan juga. Pasti ada lah apa perempuan-perempuan yang menyuarakan kritiknya gitu loh. Oke Mbak, kalau misalnya tadi kan itu kan gelombang-gelombangnya Mbak ya dari fase-fasenya gitu kan. Nah pastinya kan juga kan ada aliran-alirannya kan dalam feminisme itu sendiri gitu kan. Nah Mbak bisa jelasin nggak poin-poin dari aliran-aliran itu apa? Terus, nah ini Mbak Dianita posisinya di mana nih? Ini Oke, pertanyaan okay. sensitif nggak sih kalau nanya posisi? Ya. Enggak kan ya, biasa lah ya. Jadi ya alirannya feminisme cukup banyak sebenarnya, dan kemudian tapi kalau secara umum itu dibagi secara dalam tiga cabang gitu. Yang pertama Iya. feminisme liberal atau reformis, kemudian yang kedua feminisme radikal, dan yang ketiga adalah feminisme sosialis atau marxis. Nah, feminisme liberal atau reformis ini berangkat dari falsafah liberalisme yang menekankan tentang hak individu. Jadi tentang kebebasan berpakaian, kebebasan berpendapat, berekspresi, itu menjadi concern mereka. Nah, kemudian feminisme radikal ini menyerukan penataan ulang tatanan masyarakat ini secara radikal. Karena menurut mereka, struktur masyarakat lah yang membuat adanya supremasi laki-laki. Jadi kalau misalnya kita bisa mendobrak nih, tatanan ulang masyarakat ini,
bakal hilang yang namanya supremasi laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga, yakni feminisme sosialis atau Marxis ini memandang opresi terhadap perempuan ini sebagai imbas dari kebangkitan industrialisme dan juga kapitalisme. Nah, pada perkembangannya kemudian banyak macam-macam ya, ada ekofeminisme, terus kemudian Iya. anarcha-feminism yang menggabungkan feminisme dengan anarko, itu kemudian dimasukkanlah ke dalam ketiga cabang besar tadi. Nah, kalau posisi saya cenderung ke feminisme Marxis. Jadi saya berdasarkan konsepnya tuh karena saya percaya begini, feminisme Marxis ini kan percaya bahwa operasi terhadap perempuan ini disebabkan oleh faktor-faktor materialisme historis gitu, dan relasi antagonistik antara kelas, khususnya pemilik modal dan pekerja. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu setelah runtuhnya feodalisme, yang kemudian muncul industrialisasi, itu memang ada peran yang kemudian berubah. Misalnya kalau bisa kembali ke konteks Indonesia aja. Sebelumnya saya orang Jawa dan kemudian dulu sebelum ada kolonialisme, orang-orang Jawa ini mereka agraris gitu ya, menanam di sawah. Iya. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ini sama, dan kemudian gajinya itu biasanya namanya bawon. Jadi hasil panen yang diberikan kepada pekerja ini. Dan itu nggak ada yang namanya gaji perempuan lebih rendah, itu nggak ada. Ya semuanya rata gitu. Iya. Nah, kemudian kolonialisme, muncul ada industrialisasi, dan kemudian semakin digalakkan lagi oleh Orde Baru dengan adanya investasi asing dan pembangunan Iya. pabrik-pabrik dengan sangat masif. Dan kemudian itu akhirnya terlihatlah bahwa laki-laki akhirnya di ruang publik dia sebagai tulang punggung, dia penghasil satu-satunya dari penghasilan rumah tangga, dan perempuan tugasnya di rumah menunggu laki-laki pulang, terus kemudian melakukan pekerjaan rumah. Nah, satu konsep terkait feminisme Marxis ini adalah melihat perempuan ini karena dia bekerja di rumah, dia tidak melakukan pekerjaan yang produktif. Pekerjaannya ini nggak membawa Hmm. profit. Nah, jadi mereka ini pada akhirnya efeknya apa? Karena mereka nggak punya profit, mereka ini pantas buat ditindas karena levelnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, Hmm. jadi saya pikir kemudian industrialisasi dan kemudian kita sekarang katanya masuk 4.0 revolusi Iya. industri. Jadi saya pikir itu sesuatu yang relevan dan akan terus berjalan gitu karena arahnya memang kita akan selalu ke arah industri. Jadi itu mengapa saya berdiri di posisi itu sih untuk feminisme itu kira-kira. Berarti umur panjang ya, justru yang ini. Apa sih namanya feminisme yang sosialis Marxis gitu ya. Oke Mbak, sebenarnya kalau misalnya jika ditelaah dari poin-poin penting yang diusung kaum feminis sejak awal kemunculannya gitu hingga sekarang ini ya Mbak ya, mungkin akan berlanjut nanti. Apakah sebenarnya ada benang merah visi perjuangannya dari feminisme yang awal dan juga sampai di feminis kontemporer ini Mbak? Iya, saya pikir benang merahnya adalah gagasan yang dasar ya. Jadi meskipun kemudian dalam perjalanannya ini bercabangnya banyak, begitu kan, dan karena Iya. cabangan ini kan karena lingkungan masyarakat ini adalah suatu ruang yang dinamis, gitu. Ada perubahan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang menyebabkan bahkan pandemi ini saja itu sudah merubah tatanan global gitu kan. Iya. Tapi satu hal yang menurut saya tetap bertahan adalah bagaimana tentang perempuan ini atau feminisme ini melihat adanya suatu relasi kuasa yang tidak berimbang berbasis gender, dan kemudian pada akhirnya menempatkan perempuan ini tidak mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, baik itu secara individu dan kemudian juga di tempat kerja seperti itu, dan pada akhirnya itulah yang menjadi dasar pemikiran yang harus ditentang, yang saya pikir itu bertahan sih dari awal kemunculannya sampai saat ini dan terlepas dari berapapun cabang feminisme yang sudah berkembang. Oh begitu. Jadi kalau misalnya melihat perkembangannya juga pasti tetap itu ya Mbak yang diperjuangkan. Ya, saya pikir sih itu dasarnya. Oke Mbak. Eh, terus kalau misalnya kita lihat ya Mbak ya miskonsepsi yang ada gitu di masyarakat gitu.
Nah, kan kita pasti kalau misalnya dengan kata feminisme tuh kayaknya alergi banget ya. Pasti kita nggak bisa memungkiri itu ya Mbak ya. Kita juga nggak bisa apa ya membincang soal ini di masyarakat awam dalam tanda kutip gitu kan. Nah, miskonsepsi apa sih sebenarnya yang kerap disalahartikan mengenai feminisme atau dialamatkan kepada kaum feminis baik yang mengaku feminis atau memang inilah gitu. Misalnya kayak aku nggak ngaku feminis tapi apa ya maksudnya menerapkan nilai-nilai dalam keseharian gitu kan. Misalnya nih kayak dinyinyirin feminis melawan kodrat perempuan lah gitu kan atau feminis ini terlalu banyak nuntut gitu kan. Nah, terus menurut Mbak Dianita gimana? Iya betul, banyak sekali. Jadi misalnya juga feminisme ini, feminis sebenarnya selalu marah-marah gitu kan ya. Iya, Terus kemudian feminis itu suka sukanya sendiri, benar menantang kodrat dan lain sebagainya juga. Kemudian iya, dianggap sekali feminisme ini ingin menjadikan pada akhirnya perempuan ini berada di atas laki-laki atau gender yang iya lain. gitu. So, nah, kesalahpahaman ini kemudian saya punya cara pandang. Jadi menurut saya kesalahpahaman ini ada dua hal yang sebenarnya bisa dikaji lebih lanjut terkait feminisme sebagai pemikiran ataupun sebagai pergerakan. Yang pertama bahwa kesalahpahaman ini memang muncul karena adanya pola pikir dan budaya patriarki yang memang tidak menginginkan adanya kesetaraan hak. Yang pertama. Tapi yang kedua, kemudian saya pikir kesalahpahaman tersebut juga bisa dijadikan satu titik refleksi nih untuk kita semua, untuk para Iya, feminis, terutama mungkin yang berada di garda depan begitu ya, pejuang-pejuang seperti Mbak feminisme ini Dianita ya. tentang pendekatan yang dipilih. Jadi mungkin eh, mengapa kita tidak bisa masuk ke ruang-ruang publik yang seperti Mbak Zainab tadi sampaikan ke masyarakat awam. Iya, Mengapa? Pertanyaannya. iya, Apakah cara betul. pendekatan kita yang kurang tepat? Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kesalahpahaman ini bisa menjadi refleksi kita juga sebenarnya seperti apa Iya, sih yang harus kita evaluasi dari diri kita, dari cara kita menyampaikan tentang feminisme ini iya. yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Saya pikir di situ sih. Iya, itu PR banget sih. Dan memang susah sih. Apalagi kalau misalnya menggunakan term-term feminisme, diskursus feminisme yang berat itu, terus bagaimana itu apa ya mengejawantahkan dengan sederhana, bahasa yang sederhana gitu kan, sikap-sikap yang mudah diterima masyarakat tuh PR bersama sih ya. Saya juga pasti menurut Mbak Dianita juga. Oke Mbak, pernah ini nggak sharing nih, pernah punya pengalaman nggak gitu ya, apa sih namanya, kayak diprotes lah gitu kan, atau dinyinyirin lah gitu, karena mempraktikkan nilai-nilai feminisme dalam keseharian nih Mbak. Pasti ada lah Kalau ya Mbak. kalau dinyinyirin yang gimana gitu jarang sih. Udah sering Enggak. banget kayaknya ya. Tapi Oh lebih kayak enggak gini. malah. Tapi lebih saat Oh, saya merasa bahwa saya sebagai perempuan kemudian bisa punya hak untuk mendefinisikan diri saya sendiri begitu kan ya. Nah, jadi iya, tapi saya tidak menyebutnya kemudian sih tadi saya tidak menyebutkannya seperti ini feminisme dengan kapital F gitu. Tapi iya, sering gimana kemudian bertabrakan lah. Misalnya perempuan tidak semestinya seperti ini, tidak seperti iya. tindakanmu gitu. Kemudian Oh gitu. ya, jadi seperti itu. Terus kemudian saya pikir ya ini adalah cara saya mendefinisikan diri saya sendiri begitu kan dan Iya, kemudian Anda atau mm, siapapun kita semua punya hak untuk mendefinisikan diri kita sendiri baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang penting iya, kemudian setuju. adalah eh, tidak saling memaksakan saja begitu. Saat misalnya saya mendefinisikan diri saya seperti ini, ya kemudian jangan kemudian dipaksa untuk kamu tidak bisa seperti ini. Tidak, kita Iya, punya hak itu gitu. Nah, kemudian juga terkait nyinyir itu, saya pikir kembali ke pertanyaan yang sebelumnya ya, seperti bagaimana sih cara kita menyampaikan tentang gagasan iya, feminisme ini gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang begini, misalnya di satu daerah, satu lingkup masyarakat deh, nggak usah daerah, misalnya satu kota, lingkup masyarakat di A, kemudian di daerah yang A, di satu kota aja itu sudah berbeda gitu. Jadi kita harus iya, bisa punya kepekaan juga bagaimana sih membaca masyarakat ini dan penyampaian kita iya, seperti apa. Gitu. Itu yang saya pikir juga tugas dari kita dan pada akhirnya akan membuat dalam tanda kutip feminisme ini ramah dan bisa kemudian diterima dan menjadi
bekal untuk membuka kesadaran kita bersama. Saya pikir gitu sih. Iya, sepakat, sepakat banget. Kita emang nggak bisa memungkiri ya Mbak ya, kalau misalnya bangsa kita nih di Indonesia itu memang yang tadi saya berulang kali bilang gitu ya, banyak kalangan masyarakat itu memang mengkritik feminisme gitulah, entah karena mungkin kebablasan lah atau mungkin yang tidak sesuai kodrat lah gitu dengan kritik apapun itulah gitu kan. Nah kalau misalnya Mbak Dianita menanggapi ini gimana Mbak? Oke, feminis itu ada yang mengkritik feminis terus kemudian dianggap anti feminisme gitu. Jadi Iya, seperti permusuhannya ini kencang begitu ya. Nah, iya kalau saya betul. sendiri sebenarnya sih melihat bahwa uh, kritik itu udah semestinya ada gitu. Karena saya merasa feminisme itu tidak berbeda dengan pemikiran-pemikiran atau pergerakan-pergerakan yang lain. Seperti ya Iya, sosialisme, seperti Marxisme, apalah itu sama saja gitu. Dan secara keilmuan, kalau kita berbicara itu sebagai pemikiran, memang harus ada diskursus, memang harus ada pembicaraan, iya, harus ada dialog, agar kemudian feminisme ini bisa berkembang gitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi tentang sejarah gitu, bahkan kelahiran feminisme gelombang ketiga itu aja merupakan respon, merupakan kritik dari gelombang dari kedua. feminisme kedua gitu. Iya, Betul. Nah, kalau misalnya tidak ada kritik, ya tidak akan ada perkembangan ini gitu. Terutama juga ya perubahan uh, masyarakat seperti apa gitu. Seperti itu perkembangan hal-hal faktor-faktor yang merubah struktur masyarakat itu juga pada akhirnya harus ada penyesuaian. Apa sih? Menurut saya sih pergerakan dan pemikiran itu harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat gitu sebenarnya. Jadi saat ada golongan masyarakat yang sadar kemudian tergabung dalam pergerakan. Nah mereka ini jangan onani gitu, jangan jangan aku ini bergerakan dan kemudian gagah-gagahan saja. Tidak, yang dilakukan iya, adalah kita harus tahu nih masyarakat seperti apa dan kita iya, memberikan jawaban kepada mereka. Jadi itu saya iya, pikir kritik itu harus ada memang dan kemudian kita sebagai yang orang-orang yang kemudian punya kesadaran untuk iya. kita harus melakukan edukasi nih. Nah, kita juga harus mau refleksi. Kalau misalnya memang mau feminisme ini tetap ada dan juga terus berkembang. Mungkin gitu. Iya, jadi kita tidak anti kritik ya, karena kan maksudnya diskursus itu ilmu itu berkembang jadi dari tesa, antitesa, jadi sintesa gitu kan. Jadi gimana kita tadi benar kata Mbak bahwa ini kita harus merefleksikan ini gimana nih kita menjawab masyarakat ini. Harus mungkin kita pikirkan strategi-strateginya ya Mbak ya untuk membangun kesadaran masyarakat ini gitu kan. Nah, terus tantangan apa sih nih Mbak yang dihadapi perempuan sekarang ini ya, sehingga tuh diharapkan tuh kita tuh lebih open minded lagi gitu dalam menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada, tapi dalam bingkai kesetaraan gender. Oke, ini gini, kalau saya sih sekarang melihat bahwa opresi itu tentunya subtil. Jadi Iya, bahwa mungkin terutama kita di masyarakat urban gitu misalnya, kelihatannya iya, sih udah bebas gitu. Kita nggak ada iya lagi, kita itu bisa tuh, kok sekolah tinggi, kita bisa kok kerja gitu kan sampai iya, tingkat jabatan yang tinggi, baik gitu bisa. Tapi kemudian ada paradigma yang masih ada bertahan, paradigma yang dalam hal ini mengecilkan perempuan. Jadi misalnya kita hmm, masih sering di tempat kerja mendapati perempuan yang misalnya dia vokal ataupun kemudian dia berhasil menduduki jabatan tinggi itu dianggap bossy gitu. Dan itu iya, kemudian tidak berlaku pada laki-laki ataupun kemudian juga iya, perempuan yang pada satu titik capaian tertentu ada yang membicarakan nanti gimana sih dia ngurus anaknya, ngurus keluarganya gimana iya betul banget. kan. Dan itu Iya tapi ambisius kemudian banget tidak ya pasti dia nggak baik nih jadi seorang ibu. Aduh ya ampun, betul sedih banget perempuan gitu. dengan ambisi itu masih masih dianggap bermusuhan bahwa perempuan ini nggak harusnya Ya, ambisius gitu kan. Nah itu iya, kan subtil ya dalam artian dia iya, tidak bekerja seperti norma norma adat ataupun norma yang seperti misalnya bahwa perempuan harus A, perempuan harus B, tidak gitu. iya Ada betul. kita diberi ruang, tapi ada paradigma yang mengelilingi kita. Jadi bentuknya subtil. Nah, kalau misalnya kita tidak sadar dengan itu keberadaan itu, kita akan merasa dunia baik-baik saja gitu. Kita tidak perlu melakukan Iya, apa-apa.
Nah, jadi tantangannya adalah kemudian itu, kalau misalnya kita tidak semakin peka dengan situasi yang ada sekarang, ya kita akan menghadapi false consciousness, kesadaran palsu bahwa semua ini baik-baik saja. Itu Iya, jadi betul. tantangan kita sekarang. Iya, keren banget pembahasannya Mbak Dianita. Kayaknya kita tuh perlu ketemu darat nih Mbak ya, entah kapan gitu. Jadi, Iya, Mbak, ini makasih banyak. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih kawan-kawan Zona Nalar. Tadi kayaknya ada Mbak Michelle deh. Halo Mbak betul. Michelle, makasih banyak ya sudah memperkenalkan ke Mbak Dianita nih. Terima kasih juga nih kawan-kawan yang sudah bergabung pada live IG. Nanti kalau misalnya yang ketinggalan bisa saksikan, nanti kita share di feed IG Zona Nalar. Terus jangan lupa juga besok masih ada apa sih namanya rangkaian seri perempuan. Jadi nantikan ya, terus lihat jadwalnya, dicek-cek lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Dianita atas ilmunya yang keren banget, pencerahannya tentang feminisme. Dan ini boleh jujur nggak Mbak? Halo, Ya, halo itu Michelle. saat Boleh jujur nggak Mbak ya? Boleh ya? mana ya? Biasanya nih ya Mbak, aku punya teman-teman feminis tuh dalam tanda kutip ya, maksudnya bener-bener feminis pergerakan ya, bukan feminis pemikiran seperti aku gitu kan. Itu tuh biasanya tuh kayak maaf jangan tersinggung kebablasan gitu Mbak. Maksudnya kebablasannya dalam arti tanda kutip kayak songong, jadi kayak maksudnya gue kayak gini pokoknya ini apa sih namanya gue punya ini dong maksudnya otoritas ini. Ya oke, kalau gitu aku setuju. Tapi tadi penyampaiannya Mbak Dianita itu tuh masuk banget gitu dan aku yakin kalau misalnya ini introspeksi juga ya buat apa kaum feminis pergerakan gitu. Kalau misalnya kita menyampaikannya dengan baik, bahkan orang yang setidaknya dogmatis sekalipun itu bisa tergugah gitu bahwa kita punya kesadaran bahwa ini adalah PR kita bersama nih. Kita tuh jangan sampai tertipu oleh kebebasan semu yang kita dapatkan ini gitu. Tapi masih banyak banget problem-problem yang dihadapi perempuan dan itu kuncinya tadi Mbak Dianita. Aku catat banget, note banget itu kesadaran. Benar nggak Mbak? Betul. Oke deh Mbak Dianita, seneng banget aku nggak tahu kenapa banyak banget pastinya walaupun aku udah pernah belajar tentang ini tapi tadi yang Mbak Dianita omongin itu banyak banget yang baru buat aku. Terima kasih banyak. Pastinya teman-teman juga ngerasain manfaat banget live talks kali ini. Semoga nanti ini bukan yang terakhir ya Mbak Dianita, nanti kita kapan-kapan bisa sharing lagi, mungkin dengan tema yang berbeda, atau mungkin dengan tema ini tapi lebih mendalam gitu kan ya Mbak ya. Oke, terima Betul. kasih banyak. Uh, Gimana nih Mbak penutupnya, apa ada mau closing statement apa gitu? Pesan-pesan Boleh. apa sebelum ditutup? Ya, mungkin saya kan kembali pada lagi saya suka kembali ke akar gitu bahwa ini tentang kesadaran gitu. Jadi bahwa kesadaran itu bisa bisa kita tumbuhkan dengan apa? Dengan ya kita membuka gitu, membuka mata, kemudian juga kita sadar bahwa dunia ini berubah. Jadi kemudian Ya, ada hal-hal yang harus kita pelajari setiap hari dan kemudian banyak hal yang harus kita refleksikan setiap hari dan kemudian dalam perjalanannya adalah um, apa yang kita lakukan ini kalau saya pribadi kemudian um, kepentingan publik mungkin lebih dulu lah daripada kepentingan kita sendiri gitu bahwa kalau misalnya saya saya merasa bisa bebas misalnya saya bisa berpakaian seperti ini bisa membeli pakaian bisa menikmati fasilitas ini sebuah privilege gitu dan saya kan iya, selalu mengingat bahwa di sisi lain masih ada loh perempuan yang kemudian hanya untuk sekolah ke jenjang SMA aja itu masih iya, kesulitan gitu iya jadi betul. hal-hal seperti itu yang saya pikir kita sebagai feminis atau kemudian sebagai perempuan ya kita perlu menyadari lah itu bahwa ini bukan hanya terkara kebebasan individu tapi juga tentang Ya, bagaimana membuat perempuan ini sebagai sebuah kelompok itu bisa bisa um, mereka mendapatkan apa yang semestinya menjadi hak mereka. iya. Closing statement yang keren banget Mbak. Sumpah keren-keren banget bener. Aku bukan lip service, bener aku keren banget ya Allah. Aku pengen loncat-loncat jadinya. Semoga nanti bisa ketemu ya Mbak. Ya Allah. Terima kasih banyak nih Mbak Dianita. Aku sampai terima kasih berapa kali ya nih ya.
Selamat malam Mbak Dianita, happy weekend gitu. Pastinya udah capek banget ini Mbak Dianita nih jadi ini ya penulis